Sahabat GPIB yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam dan damai sejahtera bagi kita sekalian. Kita kembali lagi bersama dengan program Morning Call GPIB yang kita semua yakin dan percaya program ini akan selalu menjadi berkat bagi banyak orang karena di dalamnya ada firman Tuhan yang terus diberitakan bagi banyak orang. Bagi mereka yang mendengar, bagi mereka yang mau melakukan, terutama bagi mereka yang menghayati dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu, kita semua bersyukur untuk kesempatan ini, karena dalam kesempatan ini, kita kembali lagi boleh menikmati pemberitaan firman Tuhan. Bersama saya, Pendeta Bobby James Tindatu, saat ini melayani sebagai pendeta jemaat di GPIB Jemaat Bukit Zaitun, Makassar. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, yang kita percaya akan menjadi sumber kekuatan, sumber pengetahuan, dan pembaharu kehidupan kita. Mari kita bersatu di dalam doa, mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Engkau, dimuliakanlah namamu. Kami bersyukur di pagi hari ini, Tuhan memberkati kami dengan kehidupan yang baru. Kami bersyukur di pagi hari ini, Tuhan menganugerahkan kami kekuatan dan kesehatan yang cukup dimanapun kami semua berada saat ini. Saat ini kami semua mengawali hari kami dengan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan bersama-sama. Oleh karena itu Tuhan, berfirmanlah atas kami semua melalui pimpinan Roh Kudus-Mu, karena kami selalu siap untuk firman Tuhan, selalu membutuhkan firman Tuhan, dan kami mendambakan firman Tuhan untuk senantiasa hidup dalam hati dan pikiran kami, dalam setiap langkah kehidupan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sobat GPIB yang terkasih dalam Tuhan, pembacaan kita di pagi hari ini diambil dari Injil Yohanes 13 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Injil Yohanes 13 ayat 1 sampai 5 yang menyatakan demikian. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Ia mengasihi orang-orang miliknya yang di dunia ini, dan ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas, anak Simon Iskariot, untuk menyerahkan dia. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain linen dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Sobat GPIB yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan ini, teks kita ini, sudah jelas menyatakan tentang perilaku Yesus yang menunjukkan kerendahan hati di hadapan murid-muridnya dengan cara membasuh kaki. Namun yang menarik adalah, ada sebagian besar teolog yang menganggap perilaku Yesus ini adalah salah satu bentuk mukjizat yang dilakukan di hadapan murid-muridnya berkaitan dengan pembasuhan kaki tadi. Tapi banyak juga yang berkata bahwa ini bukanlah suatu mukjizat yang dilakukan Yesus, tapi ini adalah perilaku tunggal yang memang pada dasarnya akan Yesus lakukan dan memang sudah Yesus rencanakan. Kalaupun kejadian ini mau dikatakan sebagai mukjizat, harusnya ketika itu dikatakan mukjizat, itu datang dari murid-murid Yesus yang mau membasuh kaki Yesus. Harusnya seperti itu. Mengapa demikian? Karena kalau kita runut kisah ini, 6 hari sebelum kejadian ini, Yesus di rumah Lazarus bersama dengan Maria, kaki Yesus dibasuh menggunakan minyak narwastu yang harganya kurang lebih 300 dinar. Di situ semua murid-murid Yesus melihat apa yang terjadi antara Yesus dan Maria dan kaki Yesus dibasuh, tapi faktanya tidak ada satu murid pun yang tergerak untuk membasuh kaki Yesus saat itu. Jadi sepertinya ini adalah hal yang
susah untuk dilakukan, atau mungkin murid-murid tidak tergerak untuk melakukan hal yang serupa seperti yang dilakukan Maria dengan minyak narwastunya itu. Namun yang paling menarik adalah ketika kejadian itu terjadi, kaki Yesus dibasuh oleh Maria, yang terjadi adalah Yudas berkata sesuatu hal yang luar biasa. Yudas justru mengatakan, bukankah narwastu itu, minyak itu berharga sekitar 300 dinar? Kenapa tidak dijual saja lalu diberikan kepada orang-orang yang miskin? Alih-alih mengatasnamakan orang miskin, sebetulnya Yudas kan hanya berbicara tentang keuntungan yang untung rugi yang dia lihat secara material ketika minyak itu seharusnya bisa dijual dengan harga mahal, tapi ternyata hanya disia-siakan, dibasuh kepada kaki Yesus. Sahabat GPB yang terkasih dalam Tuhan, itulah kaitannya dengan pembacaan kita saat ini, di mana di sini ada informasi bahwa di ayat kedua, ketika mereka sedang makan bersama, iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas, anak Simon Iskariot, untuk menyerahkan dia. Ini sebetulnya ada korelasi dengan kejadian sebelumnya. Ternyata Yudaslah yang paling mudah terpengaruh oleh bisikan-bisikan iblis itu sendiri. Begitu. Karena apa? Karena dari awal perilaku Yudas sudah menunjukkan itu. Namun saat ini pembacaan kita berbicara tentang teks murid-murid Yesus dibasuh kakinya oleh Tuhan Yesus itu sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, ada kurang lebih setidak-tidaknya 4 alasan yang menunjukkan mengapa Kristus melakukan pembasuhan kaki ini. Yang pertama, supaya ia dapat memberikan kesaksian tentang kasihnya kepada murid-muridnya. Bahwa kasihnya itu bukanlah kasih yang sementara, bukannya kasih yang hanya bisa dilihat oleh banyak orang, tetapi kasihnya yang bisa dirasakan langsung oleh murid-muridnya dengan cara pembasuhan kaki. Supaya ia dapat memberikan kesaksian tentang dirinya bahwa kasihnya itu berlaku untuk semua orang, dan kasihnya itu menggerakkan orang untuk melakukan tugas pelayanan yang diamanatkan oleh Yesus Kristus itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya ia dapat memberikan contoh tentang kerendahan hati, terutama kerendahan hatinya, yang kerendahan hatinya sendiri yang pada saat itu ditampilkan dalam wujud manusia. Itu terletak di ayat 3 sampai ayatnya yang kelima. Yesus menunjukkan tentang kerendahan hati, bahwa ketika murid-murid nanti diutus untuk melayani, bahkan kita sampai saat ini diutus untuk melayani, tugas kita adalah meneladani Yesus Kristus dengan karakteristiknya, yaitu salah satunya kerendahan hati. Yang ketiga, supaya ia dapat menunjukkan kepada mereka pembasuhan kaki yang rohani. Pembasuhan yang rohani bukan berbicara tentang pembasuhan yang jasmani. Ini bisa dirujuk dari percakapan Petrus dengan Tuhan Yesus di ayat ke-6 sampai ke-11, di mana ternyata ketika Petrus sadar bahwa ini adalah pembasuhan rohani, justru Petrus mengatakan hal seperti ini. Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Ini bukti bahwa Petrus belum betul-betul memahami pembasuhan kaki secara rohani. Dan yang keempat adalah mengapa Yesus melakukan pembasuhan kaki atas murid-muridnya, supaya ia dapat menjadi teladan bagi murid-muridnya, dan ketika murid-muridnya pun nanti mengambil bagian tugas pelayanan yang diamanatkan oleh Yesus Kristus itu sendiri, mereka pun siap untuk melakukan pembasuhan kaki dengan makna rohaninya itu sendiri. Dengan esensi yang rohani, maka pembasuhan kaki ini akan betul-betul bermakna dan bisa menggerakkan orang banyak untuk ambil bagian dalam pelayanan. Sobat GPB yang terkasih dalam Tuhan, pada faktanya kita semua hidup di tengah orang yang beraneka ragam karakteristik pribadinya. Ada orang-orang yang betul-betul bisa hidup dalam kerendahan hati, ada orang-orang yang masih belum bisa hidup dalam kerendahan hati, tapi ada juga orang yang berusaha untuk rendah hati atau berusaha menampilkan kerendahan hati, padahal tidak murni dari muncul dari hatinya. Sobat GPB, ini adalah fakta.
fakta yang masih kita dapati dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, saat ini pesan untuk kita sekalian di pagi hari ini, mengawali hari ini yang akan kita jalani bersama, adalah hiduplah terus di dalam kerendahan hati dan belajarlah untuk itu. Mungkin kita butuh proses untuk bisa betul-betul tulus hidup dalam kerendahan hati. Mungkin kita sudah ada yang berhasil, puji Tuhan dengan hal seperti itu. Tapi bagi kita yang masih bergumul, berjuang untuk itu, berjuanglah di dalam proses bersama dengan Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Firman Tuhan adalah dasar dari segala pengetahuan, terutama pengetahuan untuk kita bisa hidup betul-betul dalam kerendahan hati yang menurut Kristus itu. Kerendahan hati yang kita berikan kepada sesama kita adalah kerendahan hati yang menggerakkan hati sesama kita untuk hidup meneladani seperti apa yang Tuhan tunjukkan. Kerendahan hati yang kita tunjukkan kepada sesama kita adalah kerendahan hati yang menggerakkan orang lain untuk ikut ambil bagian dalam pelayanan dan dalam kerendahan hati itu sendiri. Tidak ada yang sia-sia di dalam kehidupan kerendahan hati, karena kasih Tuhan itu adalah kasih yang sempurna. Sobat GPB yang terkasih dalam Tuhan, selamat menjalani kehidupan, dan dalam keseharian kita teruslah menghayati keberadaan Kristus dalam diri kita. Roh Tuhan menuntun kita untuk terus hidup di dalam kerendahan hati. Ada buah-buah dari dalam kerendahan hati, dan segala sesuatu yang dilakukan dari hati akan menyentuh hati-hati yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, inilah kami semua umat Tuhan yang tertunduk di hadapan Tuhan di dalam doa syukur ini. Kami percayakan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Karena hidup kami adalah milik Tuhan. Hati kami adalah milik Tuhan. Hati dan pikiran kami seutuhnya Tuhanlah yang berkuasa atas semuanya itu melalui pimpinan Roh Kudus Tuhan. Oleh karena itu Tuhan Yesus mampukan kami hidup menurut kehendak Tuhan di dalam kerendahan hati kami. Kerendahan hati kepada sesama kami, meskipun sesama kami masih menyakiti kami, memfitnah kami, mencelakakan kami, ataupun melakukan hal-hal yang tidak baik kepada kami. Mampukan kami untuk terus meneladani Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini adalah milik Tuhan. Ketika kami akan beraktivitas, kami akan melakukan banyak hal, kami percaya Tuhan menuntun kami, melindungi kami dari setiap mara bahaya, melindungi kami dari setiap celaka. Tuhan, seutuhnya kami milik Tuhan. Kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kami semua, bukannya kami datang untuk kehendak kami dalam doa ini, tapi jadilah kehendak Tuhan Yesus atas kehidupan kami semua. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas Sobat GPB yang terkasih dalam Tuhan. Selamat menikmati berkat Tuhan dan selamat menjadi berkat bagi banyak orang.